Malam ini saya akan coba mencari momen ya, momen live trade lah, trading bareng gitu secara live. Juga akan coba mereview nih. Karena di bulan Desember sistem trading saya ya, saya rasa dalam high performance ya. Artinya cuman SL 1 kali nih di bulan Desember ini. Itu pun kalau secara rule harusnya take profit, tapi saya batasin resikonya. Agar apa ya? Agar kemarin itu saya lihat market keadaannya itu kurang cocok lah dengan sistem trading saya. Makanya saya batasin. Nah, hari ini harusnya tadi saya share juga nih, tapi karena ada kegiatan di luar trading gitu. Saya ada kegiatan di luar kantor juga, jadi gak sempat nih. Sayang banget. Oke. Ada yang udah tahu sistem trading saya? Ini yang di gold ya. Saya punya 2 sistem trading, yaitu di gold commodity atau XAUUSD ya, nama pairnya, dan juga di all forex gitu, semua mata uang. Ini bisa nih sistem trading saya ini, satu ini ya. Oke, kita lihat, mungkin saya akan coba bahas juga nih dikit ya sistem tradingnya itu gini. Saya punya 2 indikator custom di sini. Ya, sebut aja misalkan ini indikator custom garis. Lalu ini garis putus-putus lah ya sebutnya. Nah, sistem tradingnya gini, atau rule-nya itu seperti ini. Ketika ada 2 candle membreakout garis dan candlenya ini berada di atas garis putus-putus, 2 candle ya, kita buy. Buy-nya di mana berarti ini ya? 1 bullish 2. Buy di sini 30 pip. Clear. Oke, lagi ya, cari lagi. 2 candle warnanya sama, artinya kalau bullish ya harus bullish lagi keduanya. Kalau bearish ya harus bearish lagi. 2 candle ini kan di atas ya. Nah, kalau letak garisnya ini di atas ODP. Aduh, keceplosan. Kalau letak garisnya ini di atas garis putus-putus, ini kan di atas ya. Berarti kita cari momen buy. Kita cari momen buy aja. Kalau misalkan garis indikator garisnya ya berada di atas garis putus-putus, kita buy. Buy-nya di mana ya? Tadi 2 candle warnanya sama berada di atas garis. 1 2 buy. 30 pip dapat. Ini untuk XAUUSD ya. Ingat-ingat tuh, saya nggak bakal kasih bocoran lagi karena ya eksklusif lah. Oke, nah ini untuk sistem trading yang di pair forex-nya nih. Ini semua mata uang bisa dihajar sama sistem trading ini. Dan sistem trading ini juga yang merubah nasib saya. Ini sistem trading yang merubah nasib saya ya. Oke, kita cari rule-nya nih. Ini sistem tradingnya scalping ya. Semua sistem trading yang saya gunakan adalah scalping gitu. Artinya apa? Ya karena saya tidak ada kegiatan lain selain jagain lilin istilahnya gitu ya. Banyak yang ngomong. Itu makanya saya buat sistem trading di pair yang rendah. Karena saya tidak ada pekerjaan lain gitu. Saya fokus trading. Saya fokus ke dalam chart gitu. Seperti itulah. Nah, sistem trading ini bisa digunakan di semua pair nih. Nah, luar biasanya ya karena saya rasa sistem trading ini cocok untuk yang baru belajar karena mudah. Sistem trading ini menggunakan indikator custom nih. Teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa lihat. Candlenya ini udah beda tuh, ada biru, ada hijau, lalu ada merah, lihat, ada pink juga. Ini indikator custom. Ini indikator custom yang bekerja gitu. Kita hanya mempelajari atau menyiapkan aja rule-nya harus seperti apa. Jadi ketika kita memiliki trading system, baik itu karakteristik atau menggunakan indikator custom atau menggunakan indikator bawaan dari MetaTrader-nya, dari platformnya gitu ya. Nah, ketika sistem trading itu kita backtest
atau misalkan kita lakukan tes ya, tes itu kita bisa tahu gitu performanya seperti apa, apakah banyak profitnya atau banyak lossnya. Nah, teman-teman pasti bisa ambil kesimpulan ya, jika banyak lossnya harus seperti apa, kalau banyak profitnya harus seperti apa, kayak gini. Dan sistem trading ini kita gunakan strategi averaging ya. Averaging itu average ya, menambah gitu dengan jumlah lot yang sama. Kalau beda ya beda lagi strateginya. Jadi misalkan kita entry buy dengan menggunakan lot 1, lalu harga berlawanan. Pilihannya, kalau kita entry buy berarti harga harus naik apa turun supaya profit. Harus naik ya. Nah, misalkan kita buy, ternyata harga berlawanan turun, kita buy lagi. Turun lagi kita buy lagi, dan seterusnya. Sampai kapan buy-nya ya? Sampai bye-bye. Enggak ya, enggak sampai bye-bye gitu. Buy-nya ya sampai nanti harga reverse atau berbalik gitu ya. Dan atau berbalik itu ke area akumulasi profitnya gitu, atau ke area yang diharapkan. Gini nih. Oke, kita lihat. Di sini atau di tanggal 20 Desember ini kita lihat ya. Misalkan 20 Desember ini situasinya sekarang ya seperti ini. Kita lihat. Saya gunakan 2 garis nih, ada garis warna ungu dan juga garis warna biru Tosca. Nah, si 2 garis ini fungsinya sebagai pembaca arah tren. Nah, ini spesialnya itu di sini. Cuman 2 garis aja udah bisa mengidentifikasi sebuah tren gitu. Trennya bakal kemana dengan 2 garis ini. Nah, jika letak garis biru Toskanya berada di bawah garis ungu ya, ini artinya trennya tren turun atau tren down. Tren down ya. Nah, jika trennya down atau misalkan turun, ya berarti kita mencari peluang buy. Oh, enggak ya, masa buy gitu. Kita mencari peluang sell jika trennya tren turun. Oke, sellnya di mana? Sellnya ketika muncul candle berwarna biru, teman-teman. Kita muncul biru, kita sell. Mudah ya. Target berapa? Target 10 pip, 20 pip, 30 pip. 10 pip aja lah, jangan besar-besar ya. Karena apa? Volatility dari forex dan gold itu berbeda ya. Range-nya pun dalam harian itu berbeda gitu. Kalau di gold dia cari 30 pip, saya rasa udah aman karena range-nya bisa 100 sampai 300 pip dalam sehari. Nah, di forex karena range-nya kecil, cuman biasanya 60 bahkan 70, paling besar ya 100 pip. Ya kita cari targetnya juga yang realistis gitu. Jangan range-nya aja cuman 100 pip, kita nyarinya 300 pip gitu. Padahal tradingnya trading harian atau misalkan scalping di time frame rendah, gak make sense ya lah ya. Jadi kita cari target yang kecil aja, 10 pip, 15 pip, 20 pip itu udah aman ya. Oke, di sini kita lihat trennya turun, lalu muncul candle warna biru, kita sell. Sell di sini 10 pip atau 15 pip dapat. Kayak gitu. Udah paham ya rule-nya ya? Oke, gimana, udah paham? Silahkan. Kalau saya bocorin semuanya ya nanti profit semuanya di sini. Janganlah ya, jangan profit ya. Jangan profit lah. Nanti habis, saya nggak dikasih kesempatan nanti profitnya. Nggak ya. Harusnya pokoknya semuanya harus profit gitu. Semua yang join di kesempatan kali ini semuanya harus profit. Gitu. Jadi jangan sampai udah belajar nih, udah lihat nih letternya seperti apa, malah loss, malah MC bahkan. Jangan sampai ya, semuanya harus profit pokoknya. Semuanya harus profit. Karena tujuan Anda semua atau teman-teman semua di sini ya pengen belajar gitu. Belajar untuk apa? Belajar untuk bisa dapat profit. Kalau udah belajar tapi masih loss ya kembali lagi, berarti apa yang menjadi dasar, apa yang dibangun di awal itu berarti itu salah. Makanya saya buat konten tentang mindset itu sebagai dasar ya. Artinya di situ. Itu yang harus kita bangun dari
awal gitu. Nah, kalau masih ada yang loss, masih ada yang MC bahkan, berarti ada yang salah. Bisa aja kan ekspektasinya nggak realistis, itu sebagai dasarnya ya. Kayak tadi misalkan range-nya aja cuma 100 pip, kita targetnya 300 pip sehari. Gak make sense bro, gak bisa ya. Kita harus masuk akal lah, kita juga harus realistis gitu. Seperti itu. NZD USD kita lihat. Oke, buy nih. Teman-teman yang mau ikutan buy silakan. NZD USD. Oke, untuk pengaturan MM-nya dari balance 1000 itu gunakan lot 0,01. Oke. Karena balance saya 10.000, ya saya gunakannya 0,05 aja deh. Oke, saya mau sell saya mau buy nih. Saya mau buy NZD USD. Yang mau buy silakan, yang mau ikutan. Kebalikannya ya. Garis warna birunya berada di atas, berarti mencari buy. Buy-nya ketika muncul candle warna merah. Oke. Saya buy. Silakan yang mau ikutan. Oke. Averaging-nya bisa pasang juga PO ya, jebakan 10 pip. Setiap 10 pip averaging. Targetnya 10 pip aja deh. Oke. Modify, clear. Oke, NZD USD silakan yang mau buy. Kita buy. Tuh. Saya balance-nya 10.000, profit 9.000 ya. Nih. Lalu saya buy NZD USD lot 0,05, masih aman. Averaging setiap 10 pip ya. Misalkan teman-teman gak sempat buat averagingnya ya, bisa pasang PO aja atau jebakan ya, pending order setiap 10 pip. Buy limit plus 10 pip, kita buy limit. Oke. Nah, dalam sistem trading itu salah satunya selain rule gitu ya, rule teknikal misalkan atau pengaturan manajemen money, itu ada strategi gitu ya. Nah, strategi di trading forex ada 5, teman-teman. Averaging salah satunya yang saya gunakan ini, switching, lalu martingale, locking dan hedging. Nah, averaging ini artinya menambah posisi. Misalkan teman-teman eksekusi dengan lot 1 buy, lalu turun, teman-teman buy lagi. Nah, jarak antara averagingnya itu ini adalah sebuah sistem. Artinya ya teman-teman harus analisa sendiri gitu. Artinya analisa di sini teman-teman harus tes. Ini cocoknya misalkan setiap berapa pip. Nah, cara simpelnya menghitungnya kita lihat targetnya aja. Kalau targetnya cuma 10 pip, 15 pip seperti saya ini, ya averagingnya juga samain aja gitu. Ya. Misalkan buy, turun 10 pip kita buy lagi, turun lagi, buy lagi. Disamakan dengan target yang kita gunakan gitu ya. Jadi nggak mungkin, misalkan kita targetnya aja cuma 10 pip, kita averagingnya per 50 pip, turun 50 pip, buy, turun 50 pip, nggak mungkin ya. Dikit-dikit aja karena ini sistemnya scalping dan targetnya pun 10 pip ya, kecil gitu. Jadi ini cocoknya untuk yang betul-betul trading barbar gitu. Teman-teman yang barbar ya ini cocok. Saya aja profitnya udah lumayan ya. Tuh bisa dicek. 10.000 sekarang 19.000. Kayak gitu. Oke, kita cari lagi NZD Yen-nya nih. Apakah ada momen? Oke, buy lagi nih. Yang tadi nggak sempet NZD USD, NZD JPY juga ada buy ya. Nih kita lihat pagi-pagi aja ini udah ada momen. Trennya up, muncul merah, kita buy. 10 pip udah auto lah dapet. Sekarang muncul lagi. Kita perhatikan high glow-nya ya. Ini higher high. Berarti ini sangat confirm loh buat buy lagi. Kemungkinan ya harga akan melanjutkan. Jadi naik, koreksi, menciptakan konfirmasi baru, lalu kemungkinan akan naik lagi. Kayak gitu.
Oke, silakan yang mau buy NZD yen ya. Saya nggak ambil karena udah ada posisi itu sebelumnya. Mindset ya, ingat mindset psikologi harus digunakan di sini. Kecuali kalau dalam akun yang terpisah, itu pun sulit ya, meskipun sulit gitu. Misalkan akun terpisah, NZD-JPY mau buy juga, buy aja. 10 pip, 10 pip, 10 pip, tinggal cari akumulasi. Nah, kalau udah akumulasi ini dari averaging, misalkan total 10 averaging, 10 buy gitu, buy. Jangan buy ya. 10 buy gitu, buy lagi. Naik misalkan dari averaging ke 10, naik aja ke 5 misalkan. Itu kan udah break even ya. Break even point gitu. Artinya gak untung gak rugi gitu ya. Naik lagi 10 pip misalkan ke entry ke 4 dari atas ya. 1 2 3 4 ke 4 ya, itu udah akumulasi. Nah, teman-teman ketika akumulasi ya bisa langsung clear all misalkan atau cut all, semuanya bisa. Yang penting kita carinya profit teman-teman ya. Ingat carinya harus profit. Kalau misalkan masih loss ya averaging aja terus. Gitu. Oke, NZD CHF. Nah, NZD CHF, NZD saya rasa semuanya ada momen nih, momen buy semuanya nih. Tadi NZD USD saya udah buy itu. Lalu NZD JPY tadi memberikan juga konfirmasi buy. Sekarang NZD CHF-nya nih ada buy juga. Oke, yang mau buy silakan. Ini nggak ada ya. Trennya naik, munculnya candle biru semua, artinya nggak bisa. Pound sterling NZD kita lihat. Malah naik di sini ya. Naik duluan nih. Pound sterling yen. Oke, naik juga. Pound sterling CHF kita lihat naik juga. Pound sterling semuanya naik ya. Loh, pound sterling CAD juga naik nih. AUD-nya kita lihat naik juga tuh. Ini sell nih. Sell, averaging 10 pip sell, balik ke harga pertama, udah clear. Trading is simple, atau buatlah season trading sesimpel mungkin gitu ya. Karena bukan cuma tangan yang bekerja ya, pikiran kita juga harus bekerja. Banyak saya perhatikan ya, saya dulu juga belajar indikator A, B, C, D sampai Z. Misalkan semuanya digunakan dalam satu chart. Apa yang terjadi ya, ini kok garis apa, ini garis apa, ini garis apa, bingung ya. Tapi buatlah season trading yang betul-betul simple gitu, terutama untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang baru pemula. Kalau baru mulai aja udah pusing liatnya, ya mau dapat profit gimana gitu, boro-boro cari profit gitu. Lihatnya aja udah pusing duluan. Jangan sampai seperti itu ya. Tuh, lihat ini sistem trading yang di forex atau di mata uang. Yang di gold ini lebih simpel lagi. Saya cuman pakai satu garis tuh. Satu garis aja bisa dapat profit 30 pip. 30 pip dengan lot 1 berapa? 300 USD ya. 300 USD itu sehari. 300 USD ke rupiah berarti sekitar berapa? 4 jutaan lah ya. 4 juta sehari itu. Is easy, trading is easy. Yang susah itu apa? Dasar tadi. Kita harus membangun dasar kita. Artinya salah kalau misalkan cuman modal itu cuman uang gitu. Di trading itu modal itu cuman uang, salah. Yang pertama, modal itu harus, yang kuat itu adalah mindset dan psikologinya dulu. Nah, ketika udah terbiasa nih, misalkan ya, kita udah nerima nih, ketika kita berekspektasi seperti ini, kita juga harus siap merelakan ekspektasi tersebut. Kita udah siap, udah damai nih dengan hal tersebut. Nah, baru kita bicara modal. Modal trading harus gede bro, misalkan. Gak juga ya. Saya itu, kok Mas Fajar 10.000? Ya saya ada modalnya segitu, gitu ya. Gak harus gede. Modal trading itu gak harus gede gitu ya. Berapapun bisa. Nah, ketika sudah siap dengan mindset dan psikologi, baru bicara dengan money gitu. Pengelolaan modal seperti apa, memanage
akunnya seperti apa, lalu men-setting atau menganalisa resikonya seperti apa. Nah baru ke situ. Oke, kedua tahapan tersebut udah oke nih, udah siap saya. Nah baru bicara metode. Teman-teman ketika udah siap baru cari mentor, cari komunitas, cari orang-orang yang sudah terjun lebih dulu ke dalam dunia trading forex misalkan. Gitu. Nah, itu juga harus pilih-pilih gitu. Artinya kita harus betul-betul cari mentor yang tepat. Setuju ya? Bukan artinya saya menjelek-jelekan mentor. Saya juga seorang mentor gitu ya. Tapi artinya tepat di sini adalah betul-betul yang mengajarkan, betul-betul yang mengedukasi, betul-betul yang menjaga account tradingnya itu aman, minimal aman, meskipun gak profit ya aman gitu ya. Gitu. Karena banyak mentor yang marketing yang berdalih mentor. Dia misalkan Anda pemula baru belajar, lalu belajar sama mentor yang salah, misalkan ya mentor A. Oke, saya belajar mentor A. Oke, bro. Let's go, kita belajar. Oke, bro, deposit silakan. Siap mentor A, deposit. Nah, setelah deposit, itu bukannya diajarin tapi malah ditradingin. Itu yang salah. Maksud saya itu ya yang salah di situ. Bukan artinya saya menjelek-jelekan, tapi banyak sekali. Teman-teman harus membuka wawasannya gitu, bahwa ini menyangkut dengan uang, siapapun, oknum manapun pasti akan memanfaatkannya, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman harus pilih-pilih di sini. Oke. Kembali lagi kita cari momen lagi ya. Pound sterling AUD juga ini udah clear ya tadi ya. Kita lihat apakah ada ekornya. Tuh ada ekornya. Entry pertama di sini, lalu averaging. Turun ke OP pertama udah clear. Euro USD nih. Pairnya kegemaran siapa nih Euro USD? Euro USD nggak ada ya. Kuning semua tuh. Trennya juga masih bolak-balik kita lihat. Nah, tanda trennya bolak-balik kita lihat filternya aja atau garisnya aja. Kalau berdekatan bahkan saling silang, saling cross gitu ya, itu artinya trennya bukan ngetren, artinya masih sideways atau ranging gitu. Euro NZD kita cek. Oke, ini trennya turun, lalu ada candle biru kita sell. Averaging 1 turun, clear ya. Euro pound sterling. Oh. Euro lumayan ya. Tapi ternyata nggak ada momen. Oke, Euro CHF kita lihat kuning juga, Euro AUD. Nah, kita lihat sama ya, trennya turun muncul biru kita sell. Averaging dulu ya. Averaging 1 10 pip, lalu 2 20 pip. Turun clear. Simple gitu ya. Simple. Ya, tapi baca dulu atau lihat dulu, tonton dulu video saya di YouTube. Itu bagaimanapun sistem tradingnya sesimpel apapun, sepercaya diri kita bagaimanapun, untuk melatih percaya diri itu bukan cuman kita lihat simpel atau enggaknya ya, tapi membiasakan dulu gitu. Artinya kita harus betul-betul banyak latihan gitu. Oke, CHF Yen kita lihat. Aduh, 2 momen nih lihat. Trennya naik, muncul merah kita buy. Koreksi atau turun dulu sehingga menciptakan konfirmasi baru. Merah lagi kita buy lagi. Seger nih. 10 pip 20 pip lumayan. AUD yen. Nah, trennya naik muncul merah kita buy. Banyak ya, sehari banyak momen tuh. Teman-teman bisa saksikan. Setiap hari pasti ada momen. Ini pun sama ya, hari kemarinnya trennya masih naik muncul merah kita buy. Banyak momen tuh. Itu indikator MA berapa periode bang? MA-nya periodenya 90 dan 50 saya bocorin tuh. Modal 1000 buat trade di forex aman gak? Tadi saya jelasin bahwa modal berapapun sebetulnya bisa gitu.
aman enggaknya ya itu tergantung Mas Faiz sendiri gitu. Cara mengelolanya seperti apa. Yang pasti modal berapapun saya rasa aman. 100, 200, 300, 400 aman. Yang salah atau yang gak aman itu justru kembali lagi ke pribadinya. Marketnya gak sesuai misalkan ya itu. Tetap ya, seaman apapun ya, kalau loss ya loss gitu, kalau profit ya profit. Gimana cara dapat indikator yang buat forex? Ini ya indikator yang buat forex ini caranya ya terus aja ikuti kegiatan saya. Nanti misalkan teman-teman di sini mau coba pakai misalkan, boleh nanti saya kasih. Cuman ya ini indikatornya harus saya log ke account trading dan saya kasih batas waktu gitu. Misalkan teman-teman mau coba seminggu ya saya kasih batas waktu seminggu. Kalau seminggu udah beres nih seminggu ya udah gitu. Kalau mau permanen gimana? Mau permanen ya silakan join ke kelas edukasinya Traxindo. Nanti teman-teman Traxindo termasuk saya buatin indikatornya dan itu bisa dipasang secara permanen kayak gitu. Itu cara dapetinnya ya. NZD/USD ya, tadi ada posisi NZD/USD, kita lihat lagi. Oke. Masih buy ya. Kita lihat H1-nya. Oke, H1-nya juga trennya masih sama tuh, tren up. Di sini ada pergantian tren atau penyilangan. Trennya berubah menjadi up. Lalu kita lihat di M15-nya atau di time frame entry-nya ini ada konfirmasi buy ya. Artinya ya aman. Kita tinggal averaging aja. Setiap 10 pip averaging dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Saya share boleh ya Bang? Boleh, silakan. Mau share dimanapun silakan. Ini saya jawab pertanyaan di Facebook ya. Dari Mas Syaiful Anam 89. Boleh, mau di-share, justru saya senang banget kalau bantu di-share. Artinya ya gini, kalau cuman misalkan teman-teman yang join sekarang, yang ikut live trade sekarang atau yang cari ilmu sekarang, cuman teman-teman doang, ya saya rasa saya agak sayang banget gitu. Harusnya ya banyak orang yang harus dapat ini karena faktanya masih banyak yang loss. Nah, kok gitu? Emang profit? Ya jelas, saya profit kok. Lihat balance saya tuh, profit ya, profit. Artinya kalau teman-teman cuman teman-teman doang yang belajar ya tanpa nggak ngajak teman lagi gitu ya. Bukan artinya multi level, enggak ya, saya nggak ngajarin itu, bukan. Cuman ilmunya aja biar semuanya bisa dapat gitu. Bulan lalu saya tur juga banyak, antusiasnya banyak gitu. Kota Semarang, Surabaya, Jogja itu banyak. Artinya bahwa banyak banget teman-teman yang butuh ilmu gitu tentang forex trading karena pasti deh ngalamin dimanapun teman-teman atau udah pernah kemana aja gitu, pernah belajar di mana aja, itu pasti masih ngalamin loss gitu ya. Nah artinya harus betul-betul di reset di mana nih letak lossnya itu, letak masalahnya itu di mana gitu. Kalau misalkan secara modal lalu secara mindset udah bagus, sistem tradingnya belum tentu. Sistem trading dan modal udah pas, mindset kita yang belum tentu. Mindset dan sistem trading udah bagus ya, artinya modalnya kurang bagus gitu ya, kurang pas gitu. Nah, ketiga prinsip itu harus betul-betul matang gitu ya. Antara mind, lalu money dan juga metodenya. Nah, masuk lagi. Video pertama dan kedua ini masih dalam tema mind ya, masih dalam tema dasar gitu, dasar mindset dan psikologi. Nah, tema berikutnya saya akan coba ke money-nya gitu, bagaimana mengelola money, mengatur money, uang ya, lalu memanage money itu seperti apa nanti saya akan jelaskan. Nah, yang ketiga temanya lalu ke metode, cara intermediate-nya seperti apa, medianya seperti apa, cara entry dan lain sebagainya seperti apa.
cara analisanya seperti itu nanti bagian terakhir gitu. Dan pasti akan lebih panjang karena selain saya jelasin tools yang ada di aplikasinya, misalkan di aplikasi MetaTrader, itu saya akan jelasin juga analisa teknikal, baik support resistance yang paling dasar, lalu ada istilah Elliott Wave dan lain sebagainya, itu banyak ya. Makanya saya video pertama itu betul-betul di main dan juga money gitu. Metode itu kan banyak, besar gitu, luas. Metode itu luas gitu. Bisa belajar di mana juga bisa gitu. Dan saya juga siap buat men-share ke teman-teman kayak gitu. Oke. Lanjut lagi atau kita tunggu clear? Kalau tunggu clear lama ya. Hehe. Ini masih entry pertama ya. Belum averaging tuh, belum nyentuh, belum 10 pip. Oke, teman. Analisa XAU biasanya ya, pertanyaan itu, Mas analisa XAU, Mas analisa XAU. Oke. Saya lihat ya 4. Oke. XAU ada di area resist ya. Ada di area resist tuh. Kita lihat ini ada support sebetulnya ya, support, tapi karena berhasil breakout, artinya ini menjadi area resist tuh. Di tanggal 26 bulan November ini ada satu percobaan membreak ya. Saya tandain. Tuh. Oke, dari sini. Tapi ternyata nggak bisa ya, harga berbalik. Lalu di tanggal berapa nih? 30 November juga. 4 hari kemudian ada percobaan lagi, nggak bisa juga. Dan kita lihat secara trend line di sini masih downtrend gitu. Tuh, di sini aja masih downtrend. Buy berhasil turun lagi, buy lagi turun lagi tuh. Gitu. Oke, kita lihat di tanggal sampai awal Desember mungkin ya. Ini harganya ranging gitu. Atau sideways ya di time frame besarnya. Tapi kalau pemanfaatan misalkan di time frame rendah kayak saya scalping atau intraday ya masih bisa. Tuh, ini harga ranging. Oke. Nah, di akun saya yang satu lagi saya udah ada sell di sini. Oke, karena kemungkinan ya ini juga karena udah di area resist, kemungkinan harga akan berbalik. Paling dekat ya ini. Area ini ya. Ini nih. Paling dekat. Targetnya saya di sini. 200 pip paling dekat ya. Kalau misalkan bisa sampai sini ya alhamdulillah, saya panen ya awal Januari mungkin kayak gitu. Kemungkinan besarnya paling kuatnya sell ya untuk XAUUSD itu secara tren besarnya. Kalau pemanfaatan harian ya bisa gitu, kita analisa support resist juga bisa untuk time frame berapapun sebetulnya. Tapi secara paling kuat ya di time frame yang lebih besar ya. Time frame kecil hanya untuk eksekusinya aja kayak gitu. Oke. Silakan ada pertanyaan dong. Coba indikator. Oke. Apa cukupkan aja? Padahal Depina Lies, lomba Depina. Oke. Ini ya. Turun. Ya, jadi teman-teman di sini misalkan gini ya, ketika teman-teman belajar satu sistem trading atau 2 bahkan 3 misalkan apapun ya sistem trading, yang paling saya analisa misalkan kenapa kok Mas Fajar profit saya sering loss misalkan ya. Nah, setelah saya analisa ternyata kecocokan waktu juga itu berpengaruh ya. Artinya gini, karena saya
fokus trading gitu. Full time trader lah ya istilahnya. Ya, full time trader. Ya, full time trading gitu. Saya itu nggak ada kerjaan lain, artinya ya saya cuma trading. Kenapa saya misalkan gunakan time frame rendah M15 atau sistemnya scalping? Ya karena cocok dengan kebutuhan saya. Jadi balik kebutuhan ya. Balik ke kebutuhan. Nah, lalu misalkan kok saya sering loss pada Mas Fajar profit, ya itu kebutuhannya beda-beda gitu. Bisa jadi ya saya profit ya itu karena sesuai gitu. Karena sesuai waktunya gitu. Nah, kok saya loss ya? Mungkin juga karena gak sesuai ya. Teman-teman yang lain atau Bapak Ibu semuanya ada yang kerja di sini di sana lah. Sehingga waktunya dikit gitu. Sedangkan sistem tradingnya itu scalping gitu ya. Nah, itulah yang membedakan, jadi dari kebutuhannya dulu gitu. Nah, kalau misalkan udah pas nih, saya full time juga Mas tapi sering loss. Ya berarti apa tuh yang salah? Bisa juga dari balik lagi ya ke pengelolaan modal atau memanage modalnya seperti apa, itu bisa juga. Nah, kalau saya adalah orang yang paling apa ya, taat gitu pada rule gitu atau disiplin. Nah, kenapa? Karena dulu saya pernah ngalamin gitu. Gimana rasanya habis, gimana rasanya loss besar, itu saya dulu ngalamin. Nah, makanya ketika saya menemukan sistem trading ini ya, 2 sistem trading ini, ya pasti saya bakal jaga serat mungkin gitu. Nah, terlihat bahwa di malam ini aja tadi ya ketika saya share itu ada beberapa pair yang memberikan konfirmasi. Kenapa gak saya ambil? Ya karena saya taat. Artinya jika sistem trading kita memberikan konfirmasi di beberapa pair, misalkan contohnya 3 pair, lalu kita ambil 3-tiganya, resikonya jelas makin besar. Itu ya. Nah, itu harus betul-betul teman-teman cermati gitu. Cermati secara bijak ya. Semakin besar misalkan besaran deh dari jumlah lot deh, makin besar ya makin besar juga resikonya ya. Jadi jangan langsung kita lihat ke target atau ke profitnya, tapi lihat resikonya terlebih dahulu. Overload dan overtrade itu adalah 2 contoh kasus atau contoh kegagalan seorang trader ya. Semuanya saya rasa setuju gitu. Nah, seperti tadi misalkan ada 3 momen lalu saya ambil semuanya ketiga-tiganya, berarti saya overtrade dong. Itu, nah itu di situ. Kecuali kalau pengelolaan modalnya teman-teman sangat-sangat diperhatikan. Misal dalam 1 kali transaksi ya, teman-teman meresikokan misalkan $100 atau 1% deh. Misalkan ya jangan ya 1% ya, 1% misalkan, atau 1 lot misalkan ya. Teman-teman dalam 1 kali entry teman-teman 1 lot itu aman misalkan ya. 1 lot. Tapi teman-teman pengen di beberapa pair nih. Oke. Nah, bisa tuh dibagi dari 1 lot bagi ke 3 pair atau ke 5 pair misalkan. Berarti kan 02 02 02 02 sama kan 1 lot. Nah, itu pengelolaan yang sesuai. Jangan gini. Jangan pairnya ditambahin menjadi 5, lotnya disamakan gitu. 1 pair 1 lot. Pair lagi 1 lot, nambah pair lagi 1 lot 1 lot. Nah, itu yang salah. Jangan seperti itu. Itu udah overtrade lalu overload juga kalau seperti itu ya. Udah jatuh ketimpa tangga. Jangan seperti itu. Tapi bisa dibagi kan? Nah, saya gini. Modal saya 10.000 ya, udah profit. Modal saya udah saya WD 10.000. Ini sisa profitnya gitu, 19.000 ini profitnya. Gini. Dalam 19.000 ini balance yang saya punya ya, keseluruhan yang saya punya. Lihat, saya pakai lotnya berapa? 0,05. Artinya apa? Saya sangat disiplin dengan resiko. Nah, di sini kita bisa lihat. Artinya, jika kita memiliki modal lebih besar, berarti kita bisa spare resiko dengan lebih kecil. Setuju nggak? Beda ya, modal 1.000 dengan 10.000 itu pengelolaannya pasti beda.
gini lah, 1% dari 1000 atau 10% dari 1000 berarti berapa? $100 ya. Kalau 10% dari 10.000 berapa? $1.000. Itu kan berbeda. Nah itu resikonya di situ tuh. Kalau kita resikokan misalkan 10% dari 1000, berarti kita harus siap hilang $100. Nah kalau balance-nya besar nih 10.000, resikokan aja misalkan sama 100 aja, 1% bisa juga kan. Caranya bagaimana? Caranya dengan atur lot yang sesuai dengan modal yang kecil. Akun 1000 menggunakan lot 0,01, akun 10.000 jelas bisa. Kayak gitu. Nah itu adalah contoh pengelolaan modal. Nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akan cukupkan mungkin. Karena udah nggak ada lagi pertanyaan tuh. Di Facebook juga sama. Karena apa ya? Untuk posisi NZD/USD, teman-teman yang follow ya, yang penting averaging 10 pip ya. Nah batasannya gimana? Bukan saya itu ngebatasinnya langsung pada modal gitu. Bukan lagi membatasin jumlah averagingnya berapa. Enggak ya, tapi langsung pada modal. Setiap kali transaksi saya siapin 30% modal saya. Udah saya siapin hilang karena modal asli saya udah saya tarik semuanya, 10.000-nya udah tarik. Ini profit semua. Ini profit semua. Jadi aman. 30% ya. 30% pada modal. Jadi ketika averagingnya udah sampai 30%, cut loss. Itu. Kenapa kok gitu? Itu kan besar 30%. Masih ada 70% kok. Artinya kita masih bisa dapat profit gitu. Di modal 70% itu. Gitu Bapak Ibu semuanya. Tunggu video yang ngatur modal ya Mas. Siap. Saya masih bahas satu lagi sih psikologi yang masih saya siapin. Nanti saya eksekusi ya. Oke Mas Yusuf juga typing silakan. Sebelum saya tutup ya. Mas Raditya juga typing silakan. Balapan nih seru nih. Hehe. Tuh naik, semoga sampai ya. Oke, teman-teman bisa tonton video. Jangan lupa juga setelah nonton videonya ya subscribe juga gitu. Artinya teman-teman support apa yang saya lakukan. Bukan artinya saya cari duit dari YouTube ya, enggak ya. Tapi ya saya ingin memperluas aja gitu, memperluas apa yang saya berikan buat teman-teman semuanya ya. Saya pengen lebih banyak lagi gitu teman-teman di luar sana yang ikut atau dapat ilmu lah minimalnya dari saya, oke? Nah, saya kurang bisa jaga los mulu, oke. Oke, nanti saya bahas juga sih sebetulnya, nanti saya bahas di video berikutnya di channel YouTube saya. Apalagi tentang nih, ini itu masalah yang sangat-sangat sensitif gitu. Karena jika psikologi dan mindsetnya enggak betul bagus atau baik, ini ngaruh banget sama modal gitu, sama pengelolaan modal gitu. Itu saya ceritakan juga di 6 aspek psikologi dan trading seorang trader profesional. Lalu 3 tips, bahkan saya kasih 3 tips itu. Ya. Kasih 3 tips gitu. Nah, itu tinggal hindari aja tuh, tinggal lakuin aja gitu, Mas Aris. Amin. Terima kasih buat ilmunya, ditunggu next video berikutnya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih juga. Ditunggu video berikutnya. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.